bisa menjelma menjadi bisa menjadi penyidik, bisa menjadi majelis hakim gitu ya, dalam proses adjudikasi khususnya di sengketa begitu ya. Penyidik itu dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehit. Persembahan dari Bawaslu Kota Tegal. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenalkan saya Muhammad Soleh. Ini adalah kali pertama saya hadir untuk memandu jalannya podcast ini. Jadi mohon dukungannya ya, sahabat Bawaslu. Ngobrol soal pemilu nih, nggak terasa kita sekarang sudah berada di ambang pintu tahun 2026. Kalau kita menoleh ke belakang, sudah 1 tahun lebih kita melewati hiruk-pikuk pemilihan serentak tahun 2024. Waktu yang cukup panjang bagi kita untuk merefleksikan kembali sejauh mana keadilan pemilihan telah kita tegakkan di Kota Tegal yang tercinta ini. Sepanjang tahun 2025, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sudah bekerja sangat luar biasa. Bukan cuma soal duduk di meja mediasi atau adjudikasi, tapi juga gencar melakukan literasi dan edukasi ke masyarakat. Nah, di awal tahun 2026 yang penuh harapan ini, kita bakal bedah nih, tuntas, apa saja yang sudah dicapai, apa saja pelajaran, apa saja yang bisa dipetik, dan inovasi keren apa yang bakal hadir di kedepannya. Sesuai dengan tema besar kita hari ini, refleksi kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Tapi sebelum masuk ke sesi ngobrol yang seru ini, buat sahabat Bawaslu yang menyaksikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya. Oke, tepat di depan saya saat ini sudah hadir narasumber yang akan mengupas tuntas rahasia dapur dan kinerja Divisi PPPS selama setahun kemarin. Beliau adalah Bapak Sukristo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Soleh. Halo, Bapak Sukristo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat semua ya, selalu Pak. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Boleh Pak, bisa disapa dulu untuk sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan Kopi Pahit ini? Tentu boleh. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semua. Podcast kali ini bisa menginspirasi kawan-kawan dan sahabat-sahabat Bawaslu di seluruh Kota Tegal. Gitu Mas Soleh? Oke, siap. Nah, sahabat Bawaslu, sedikit informasi nih. Beliau ini merupakan anggota Bawaslu Kota Tegal yang mengombandani Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, atau mungkin bisa lebih akrabnya disingkat PPPS nih Pak. Betul. Ya. Jadi beliau ini orang yang paling tepat untuk kita ajak ngobrol soal kinerja Divisi PPPS selama setahun terakhir. Nah, karena Ngopi Pahitnya sudah tersedia di depan kita nih Pak, biar ngobrolnya makin nendang, mari kita serbu dulu. Mantap. Mantap, mari Pak. Ya. Nah, sesuai dengan temanya nih Pak, Ngopi Pahit. Meskipun rasa kopinya pahit, tapi bagaimana caranya kita, obrolan kita ini agar disampaikan ke masyarakat itu tetap manis didengarnya. Seperti itu Pak. Gitu ya. Iya, filosofinya. Kopi gitu. pahit, betul. Kopi Mas pahit, Soleh, cuman betul. tetap yang keluar adalah yang manis. Gitu. Oke. Nah Pak, kita lanjut ya. Oke. Sebelum kita bedah nih kinerjanya terkait dengan divisi PPPS ini,
mungkin boleh diceritakan lebih singkat nggak Pak? Ke sahabat Bawaslu yang menyaksikan. Sebenarnya apa sih Ru atau tugas utama dari divisi PPPS ini? Apakah benar divisi ini adalah ujung tombak keadilan di Bawaslu? Ya, terima kasih Mas Oleh. Sedikit ya kami jelaskan tentang apa sih tugas pokok Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, atau lebih sering kita familiar adalah PPPS gitu ya. Jadi sesuai dengan apa namanya regulasi Undang-Undang 7 2017, disusul lagi di apa namanya Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang apa namanya pola hubungan, bahwa sesungguhnya Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa itu bertugas yang pertama adalah menerima laporan dan apa namanya menerima permohonan sengketa. Ini dua konteks yang berbeda karena kami mengamput dua divisi, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, dalam proses di penanganan pelanggaran itu kami pertama adalah menerima laporan dari masyarakat, kedua temuan itu murni dari lembaga kita, lembaga pengawas secara berjenjang sampai dengan tingkat kelurahan atau desa. Nah, terus di Divisi Penyelesaian Sengketa kami juga menerima permohonan sengketa. Apa itu permohonan sengketa? Permohonan sengketa adalah akibat dari salah satu pihak atau peserta, dalam hal ini konteksnya pemilihan atau pemilu gitu ya. Peserta pemilu dan peserta pemilihan merasa dirugikan akibat keputusan KPU, misalkan begitu. Jadi bisa dimohonkan permohonan sengketa untuk kita selesaikan di kita Bawaslu. Tapi itu sengketa proses Mas Soleh. Jadi bukan sengketa hasil. Kalau sengketa hasil kita tahu semua dia di Mahkamah Konstitusi. Gitu Mas Soleh kurang lebih. Gitu ya. Ternyata cakupan tugasnya luar biasa ya Pak. Luar biasa memang. Mulai dari apa pencegahan sampai dengan hakim di meja sengketa. Betul. Itu. Nah, jadi tambahan ya, kita bisa menjelma menjadi apa namanya? Bisa menjadi penyidik. Bisa menjadi apa namanya majelis hakim gitu ya, dalam proses adjudikasi khususnya di sengketa begitu ya. Penyidik itu dalam rangka apa namanya penanganan pelanggaran, kita melakukan kajian dan lain sebagainya, pengumpulan alat bukti dan lain sebagainya, penelusuran, itu kita bisa jadi penyidik dan penyelidik. Walaupun nanti ada di penanganan pelanggaran itu ada 3 matra Mas Soleh. Ada kejaksaan, kepolisian, dan itu kita dalam lingkup Gakumdu ya? Dalam lingkup betul persis dari sentra Gakumdu itu 3 matra. Itu yang apa namanya bisa sekali lagi memutuskan apakah ini melakukan pelanggaran atau tidak, khususnya untuk pelanggaran pidana. Gitu Mas Soleh. Ya, sahabat Bawaslu sudah paham kan apa itu tugas divisi PPPS? Jadi makin penasaran nggak nih terkait dengan kinerjanya selama 1 tahun terakhir ini? Nah, untuk menggali lebih dalam soal kinerja di PPPS selama setahun kemarin, nah kita langsung ke pokok pembahasannya nih. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Monggo Mas. Kalau kita bicara tentang waktu 1 tahun terakhir ini ya, itu kan, yang bisa kita bilang itu sebagai masa pasca pilkada serentak tahun 2024. Apa saja sih kesibukan utama atau menu kerja Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini, Pak? Ya, pertama adalah pasca pemilu ya, dan pemilihan tahun 2024. Khususnya divisi PP dan PS itu ngapain gitu ya. Itu kan pertanyaan kadang-kadang publik juga menanyakan itu. Nah itu Pak, benar. Dan juga terutama kan tanya kan, maksudnya setelah pemilu apakah ada kerjaan? Betul, gitu, Pak. Nah, ini kita harus jelaskan itu pada sahabat Bawaslu yang maksikan. Jadi bukan hanya per divisi, tapi semua dipertanyakan bahwa itu bukan per divisi apa penanganan pelanggaran dan sengketa, tapi Bawaslu secara institusi dipertanyakan juga. Artinya setelah pemilu dan pemilihan ngapain juga. Jadi banyak yang kita lakukan, kita kerjakan. Pertama adalah evaluasi pasca pemilu dan pemilihan. Evaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu kita perbaiki. Kedua, terkait dengan hal itu adalah mengumpulkan daftar inventaris masalah. Itu bagian dari evaluasi. Artinya inventaris masalah apa yang sudah dilakukan dan rekomendasi apa yang nanti kita lakukan sebelum perhelatan nanti pemilu di selanjutnya lah ya, periode selanjutnya. Dan ketika ada pengumpulan data, informasi, dan dokumentasi, itu sangat penting buat kita. Jadi
secara administratif kinerja kita kan harus tertuang dalam dokumentasi dan data dan dokumentasi itu mutlak Mas Soleh. Jadi sebagai lembaga pengawas yang ditugaskan di Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi pemilu dan dokumentasi adalah mengumpulkan elemen-elemen dari daftar inventaris masalah untuk kita simpulkan, untuk kita kaji, kita evaluasi, selanjutnya jadi bahan rekomendasi untuk pemilu di pemilu selanjutnya. Kedua, banyak lagi terkait dengan meningkatkan kapasitas kita secara kelembagaan internal, jajaran pengawas, supaya lebih ke depan itu lebih berintegritas secara kinerja begitu ya. Itu kita lakukan dalam masa non tahapan setelah perhelatan selesai. Jadi kesimpulannya adalah tidak pertanyaan sederhana kan ngapain kan Bawaslu setelah tahap pemilu. Banyak saya kira adalah evaluasi, melakukan pendidikan politik, sosialisasi dan lain sebagainya. Gitu Mas Oleh kurang lebih. Nah, dari kegiatan tahapan gitu Bapak, apakah ada ibaratnya sebuah mungkin catatan ataupun sejarah baik bentuk laporan ataupun buku? Nah itu apakah dari divisi PPS itu ada? Ada, tentunya ada. Dari khususnya dalam divisi penanganan pelanggaran gitu ya, kita menuangkan semua pengalaman kita, semua kejadian-kejadian di masa tahapan itu dituangkan dalam literasi atau buku. Nah, dari 30 kabupaten kota, Kordip penanganan pelanggaran itu ditugaskan untuk membuat sebuah buku yang di dalamnya adalah menceritakan sebuah peristiwa-peristiwa dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, khususnya yang diampu oleh divisi penanganan pelanggaran. Ya, terkhusus lagi dalam masa tahapan kampanye, masa tenang, dan rekapitulasi. Dan juga di divisi penyelesaian sengketa, sama juga, kita juga diinstruksikan, diperintahkan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, untuk membuat literasi atau buku, ya sebuah menggambar tadi di awal saya sampaikan, sama dengan divisi penanganan pelanggaran, menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di Bawaslu Kota Tegal khususnya terkait dengan sengketa. Alhamdulillah sih selama masa tahapan entah itu pemilu, entah itu pemilihan khususnya untuk divisi sengketa sampai tahapan berakhir tidak ada permohonan penyelesaian sengketa baik melalui manual atau melalui SIPS. SIPS apa? SIPS adalah Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu yang dibuatkan oleh Bawaslu RI guna untuk mempermudah para peserta yang peserta pemilu atau pemilihan itu memohonkan sengketa pada kita, gitu Mas. Nah itu mudah ya Pak. Nah kalau dari situ apakah ada ini Pak judul atau terkait dengan buku yang dibuat? Gitu? Oh ada tentunya. Jadi di divisi penanganan pelanggaran itu kita mengambil judul Zero Pelanggaran pemilihan dan divisi penyelesaian sengketa adalah setapak penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Tegal. Wah, seru sekali. Nah itu dari sekian banyak kegiatan tadi kita bedah. Coba Pak dari banyak kegiatan tadi. Kalau kita bedah per semester itu, apakah fokus semester 1 dan semester 2 Pak? Jadi beberapa memang kita bagi per semester gitu ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan selanjutnya di Juli sampai dengan Desember. Nah, kalau di divisi penanganan pelanggaran kita cerita step by step dulu ya. Dari Januari gitu kita atas instruksi dari Bawaslu RI sebagai bentuk pertanggungjawaban kita melakukan pembuatan laporan secara menyeluruh. Ada 2 yang kita laporkan sesuai PIC kita di divisi penanganan pelanggaran adalah laporan terkait dengan masa kampanye dan masa tenang. Yang kedua adalah terkait laporan Gakumdu, sentra Gakumdu. Ada 2 laporan yang kita serahkan secara bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI. Berjenjang berarti ya Pak? Berjenjang, iya betul Mas Soleh. Jadi kita serahkan ke Bawaslu RI. Nah, apa sih laporan di itu ya? Tadi kita sampaikan di awal ya, menceritakan sebuah peristiwa terkait dengan
tupoksi BIC Divisi Biasanya. Penanganan Pelanggaran dalam masa tahapan kampanye, hari tenang dan proses rekapitulasi. Di situ dituangkan seluruhnya dari awal sampai akhir, Oke. laporan detail kinerja kita sebagai pengampu divisi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita pengampu divisi kepada atasan kita, begitu Mas Soleh. Sama juga di divisi sengketa. penyelesaian sengketa, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kita pengampu divisi membuat laporan terkait dengan penyelesaian sengketa di wilayah Bawaslu Kota Tegal. Itu Mas. Terus juga masa pemilihan ini ada yang karena kita pencalonan, artinya Iya. kepala daerah itu masuk divisi kita juga membuat laporan terkait dengan hal itu. Pencalonan. Betul. Jadi mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan penetapan Wah. aslon. Bener-bener Gitu ya, ya. Pak. Sibuknya kita dari awal pendaftaran itu sampai dengan Betul. tahapan apa itu tadi masa tenang. Masa gitu kan. tenang. Gitu kan. ya. Biasanya kalau masa tenang kebanyakan ini ya Pak. Banyak-banyak pelanggaran gitu enggak? Sepakat. Jadi kita kan begini ya, kalau masa tahapan masa tenang itu kan masa yang paling kritis untuk kita. Jadi kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada, siaga demi tegaknya demokrasi yang bebas dari sebuah pelanggaran. Nah, ada cerita unik Mas Soleh di masa tahapan masa tenang, Iya. begitu ya. Dari beberapa informasi kawan-kawan ad hoc, Wascam, PPL, pengawas tingkat kelurahan dengan masa tenang. Bahwa peristiwa unik itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran distribusi saya lupa itu sembako apa apalah. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai lembaga pengawas, kita datangi lokasi, diduga ada pelanggaran di situ lokasi. Ternyata memang ada kegiatan itu, kita lakukan pencegahan gitu ya sebelum itu didistribusi begitu. Alhamdulillah sampai itu tidak terdistribusi lah, tidak ada terjadi. Mantap, Itu bentuk pencegahan kita itu Mas Soleh. Itu kejadiannya siang atau malam itu Pak? Kalau nggak salah sore hari. Sore hari kalau nggak salah sore hari. Mantap ternyata. Nah itu teman-teman kinerjanya kita itu ketika tahapan pemilihan itu tidak mengenal waktu ya Pak. Betul. Pagi, sore, bahkan pun malam ketika kita memang karena tambahan sekali lagi ya, Iya, dalam masa tahapan khususnya masa tenang itu kan tidak ada celah waktu. Misalkan begini, masa kampanye itu pelaporan dibatasi jam 8 sampai jam 4 sore atau jam setengah 5 pada hari jam kerja berarti ya Pak. Betul. Tapi dalam masa tahapan masa tenang yang 3 hari itu pelaporan adalah 1 kali 24 jam. Artinya tidak ada hari kerja gitu ya, ada hari kalender gitu. 1 kali 24 jam. Jadi masa 3 hari masa tenang itu kita tetap aktif ya Pak, standby 24 jam. 24 jam menerima laporan, kalau ada laporan jam 3, jam 2 kita terima. Gitu Mas. Itu berarti tidur di kantor atau gimana Pak? Persis, ada beberapa staf yang tidur di kantor gitu ya. Jadi secara bergantian mengantisipasi hal itu, karena itu perintah undang-undang, kita nggak bisa mengabaikan itu, bahwa tertuang di undang-undang dalam masa tahapan kampanye dan proses rekapitulasi laporan 1 kali 24 jam. Jadi 24 jam penuh kita harus standby di kantor. Standby. Mantap. Mantap sekali itu buat Bawaslu. Nah, mungkin ini agak pertanyaan lebih sensitif Pak. Nah, ini terkait dengan program yang Bapak tadi sampaikan tuh yang keren-keren banget itu. Nah, apakah semuanya memang berdasarkan anggaran? Adakah kapling-kapling anggarannya di bawah Bawaslu itu? Nah, kalaupun misalkan sebenarnya tidak, apakah bagaimana cara Bapak untuk mengimplementasikannya terkait kegiatan tersebut yang tanpa berdasarkan anggaran Pak, yang pasca pemilihan serentak itu? Ya, terima kasih Mas Soleh. Ini menarik mungkin untuk sahabat Bawaslu ketahui bahwa Bawaslu anggarannya besar dan sebagainya. Jadi kita sampaikan ya bahwa tidak semua kegiatan kita itu berbasis anggaran. Nah, itu sahabat Bawaslu. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang tidak diperkuat dengan anggaran gitu ya. Jadi ada beberapa, ya memang kita akui ada beberapa yang diperkuat dengan anggaran. Salah satunya dalam masa tahapan itu pasti berbasis anggaran. Nah, pertanyaannya, setelah tahapan selesai kan kita nggak difasilitasi secara anggaran secara penuh, berbeda dengan tahapan gitu ya.
Terus apa yang kita lakukan? Ya tadi silakan di awal kita melakukan mitigasi akhir, daftar inventaris masalah, perkuat kapasitas kelembagaan begitu. Kita nggak perlu berbasis anggaran juga saya kira. Apalagi ini ya Pak, ketika awal tahun 2025 itu adanya Inpres apa Perpres itu Ya, nomor satu. Nah itu efisiensi itu benar-benar saking mungkin lebih mengepres anggarannya kita. Persis, Nah Mas. itu Pak, nah itu kan kita kan harus bagaimana nih, inovasi apa yang kita keluarkan ketika memang kita meningkatkan untuk kinerja kita, bahkan pun untuk mengedukasi kepada masyarakat. Nah itu bagaimana ketika memang itu tadi tidak ada anggarannya gitu, bagaimana biar tetap kita gaspol nih, gitu kan, optimal dalam keterbatasan anggaran tersebut. Gitu. Ya betul Mas Soleh yang disampaikan tadi, imbas dari Inpres kalau nggak salah ya 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, ya semua elemen itu berimbas. Salah satunya adalah kita. Terus apakah kita dengan tidak didasari atau dibarengi dengan anggaran itu kan kita menurunkan semangat kita dalam ya tentu saja tidak. Artinya menukil dari sampaikan oleh Pak Cak Toto gitu dari Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bahwa Raja Wali akan tetap menjadi Raja Wali walaupun tidak ada anggaran. Jadi selama difasilitasi anggaran atau tidak difasilitasi anggaran, kerja kita tetap sama. Itu Mas. Slogannya kita itu sebagai apa sih Pak? Kalau kenapa sih kita ibaratnya kan biasanya gini nih, kalau kayak instansi ini kan, kalau misalkan kita itu nggak ada anggaran ya kita kadang susah gitu kan. Kalau Bawaslu kan kita tetap harus masih aktif gitu kan. Bagaimana caranya kita walaupun tidak ada anggaran, gimana cara kita itu tadi mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja kita kan seperti itu. Nah itu apakah memang punya dampak yang lebih baik atau lebih bagus untuk lembaga Pak ataupun untuk kualitas pemilu kita? Sebenarnya gini ya, kalau berdampak ya pasti berdampak. Ya. Artinya ada beberapa yang tidak disupport anggaran itu memang berdampak. Mungkin berdampak secara penganggaran, tapi secara semangat dan usaha semangat dan supaya lebih baik ke depan itu bukan hal yang untuk kita. Artinya tadi saya jelaskan di awal tadi, ada ataupun tidak ada anggaran dia tetap akan menjadi Raja Wali. Begitulah Mas Soleh. Jadi kadang memang nggak ada anggarannya nggak mungkin berjalan, tapi kita pastikan nggak seperti itu. Tidak ada anggaran pun kita akan tetap berjalan. Ya, Pak. Betul. Aktif. Itu sahabat Bawaslu, walaupun kita dengan anggaran yang ibaratnya bahasanya kurang memadai gitu kan, nah kita tetap aktif nih. Gimana kita mengedukasi kepada masyarakat, bagaimana kita meningkatkan kinerja internal kita di jajaran pengawas gitu kan. Nah, memang kan setelah pasca pemilihan ini kan pengawas itu nggak ada ya Pak, yang kecamatan sampai KD, cuma kan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah itu juga tetap kita perlu untuk meningkatkan kinerja kita gitu dalam yaitu tadi untuk kualitas pemilu untuk lebih baik seperti itu ya Pak. Nah ini Pak terkait dengan kinerja tadi Bapak sampaikan, kan ada bahasanya itu tadi meningkatkan kinerja internal Bawaslu gitu kan, salah satunya dengan kajian lepas gitu kan. Nah kajian lepas ini kan ada kajian lepas PSAP gitu Pak, penyelesaian sengketa antar peserta ya. Nah dari kajian itu sebenarnya senjata atau rumusan apa sih yang Bapak siapkan kalau misalkan ada sengketa antar calon di lapangan, nah kita bisa langsung eksekusinya. Contohnya ketika pas tahapan pemilu atau pemilihan, apakah itu pernah terjadi juga gitu sengketa antar calon, nah kita selesaikan di lokasi gitu, baik itu diselesaikan oleh Bawaslu Kota ataupun badan ad hoc di bawah kita seperti itu Pak. Ada gini ya, di penyelesaian sengketa itu kan ada dua yang kita selesaikan, PSBB peserta dengan penyelenggara dan PSAP antar peserta, itu dua konteks yang berbeda. Nah kewenangan Panwasam itu adalah penyelesaian sengketa antar peserta sesuai dengan yang kita mandatkan. Jadi kita mandatkan kepada Panwas Kecamatan untuk menyelesaikan persoalan sengketa antar peserta. Nah, apa itu antar peserta? Biasanya terjadi ketika antar peserta, salah satu peserta merasa dirugikan oleh satu peserta yang lain. Biasanya itu terjadi di pemasangan alat peraga atau APK. APK itu sering disebut ya Pak? Itu sering ya.
walaupun bisa kita selesaikan lewat jalur komunikasi, musyawarah. Alhamdulillah sih kita bisa selesaikan dengan baik tanpa harus meja mediasi atau meja dan sebagainya. Artinya, alhamdulillah selama masa tahapan entah itu pemilu, entah itu pemilihan, semua kita bisa selesaikan dengan baik, Mas Soleh. Jadi tidak masih bisa selesaikan seorang musyawarah gitu ya. Itu Mas. Wah, mantap memang ya. Berarti kan kita harus cepat tanggap ya Pak. Betul. Ketika terjadi sebuah permasalahan di lapangan gitu kan, bagaimana caranya biar tidak memanas, bagaimana biar caranya tidak pondok-pondokan. Makanya staf di kita Bawaslu sampai dengan Panwas Kecamatan ad hoc lah ya, Panwas Kecamatan PKD itu sebisa mungkin kita bekali dengan peningkatan kapasitas itu, termasuk bagaimana caranya mendinginkan suasana orang yang lagi emosi dan lain sebagainya, secara psikologis seperti apa dan lain sebagainya. Itu peningkatan itu kita dilepas masa tahapan itu kita perkuat lagi tahapan pemilu selanjutnya, karena itu sangat penting Mas, bagaimana mengelola psikologis kita supaya tidak terbawa emosi, tetap dingin dalam menyelesaikan masalah. Iya, gimana harus benar kepala dingin. Betul Mas Oleh, itu yang nanti kita akan tingkatkan. Nah itu tadi kan dengan kajian lepas, terus dengan mungkin ada simulasi-simulasi gitu ya Pak. Nah simulasi ini kemarin sudah kita lakukan juga. Sudah kita lakukan juga terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Simulasi dari awal, dari permohonan sampai dengan kajian awal dan mediasi kita sudah lakukan. Tujuannya apa? Pertama adalah perkuat regulasi, pemahaman regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa. Kedua, menjadi pemahaman kita semua Bawaslu Kota Tegal supaya tahu realnya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Biar kita tidak kaget gitu. Persis. Mana ini? Persis. Benar. Nah, seolah-olah kita buat secara real, secara mendekati kenyataan gitu ya, bahwa ini kemungkinan bisa terjadi di Kota Tegal kalau kita tidak siap. Iya gitu Mas Soleh. Nah itu buat sobat Bawaslu. Bawaslu Kota Tegal itu sudah membuat video ya Pak. Betul. Berarti simulasi terkait. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat Bawaslu bisa nih cari nih informasinya di media sosial kita ataupun mungkin langsung ke YouTube-nya Bawaslu Kota Tegal, bahwa di situ banyak informasi-informasi yang ibaratnya bisa teman-teman dapatkan gitu kan. Salah satunya itu tadi video simulasi terkait dengan penyelesaian sengketa gitu kan. Nah, mungkin ada mediasi, ada judikasi gitu ya Pak. Jadi dari sahabat Bawaslu yang ketika memang menemukan sebuah penanganan pelanggaran ataupun dari sahabat-sahabat mungkin yang ketika menjadi peserta, nah itu bisa tuh bagaimana sih cara-caranya ketika untuk kita menangani pelanggaran atau menemukan sebuah pelanggaran gitu ya Pak. Atau bagaimana nih caranya ketika kita ribut dengan sama-sama peserta gitu kan. Nah bisa tuh hubungi kita di Bawaslu Kota Tegal gitu ya Pak. Ataupun menghubungi kalau misalnya pas tahapan, nah itu bisa koordinasi dengan Bawaslu Etok gitu ya Pak, Bawaslu kecamatan di kecamatan masing-masing. Nah nanti bisa diteruskan ke Bawaslu Kota gitu ya Pak. Nah itu sahabat-sahabat Bawaslu. Nah ini Pak, mungkin minum dulu Pak biar makasih Mas Soleh. Iya. Kopinya pahit sekali Bang. Luar biasa Mas Soleh. Sukanya nih Pak Tisto, suka kopi pahit. Nah ini terkait dengan kinerja divisi PPPS itu kan ada salah satunya adalah edukasi kepada masyarakat. Mungkin juga ke pilih pemula ataupun ke pelajar ataupun mungkin ke sekolah-sekolahan. Nah, apa nih yang sudah dilakukan sama PPPS Pak? Apakah menurut pengamatan Bapak ini ketika melakukan edukasi di masyarakat tersebut, pemilih pemula ataupun hal lainnya gitu Kak. Apakah mereka sudah mulai terkait dengan cara melapor itu gimana sih? Ataupun mereka masih ragu-ragu atau bingung gitu kan. Jadi kan itu bisa itu tadi ketika
dari masyarakat ataupun dari adik-adik kita ini yang ibaratnya sudah beranjak umur 17 tahun menemukan sebuah penanganan pelanggaran atau sebuah pelanggaran maksudnya gitu kan. Nah, Gen Z itu kan bisa dibilang Gen Z ya Pak. Betul. Gen Z itu kan dia lebih atraktif, lebih agresif. Maksudnya lebih frontal lah gitu kan, Ya. bahwa wah ini nih. Tapi kan kadang dia bingung nih caranya. Gimana sih ya cara melapornya? Gimana sih ya cara ini ya hubungan? Itu kira-kira gimana Pak? Menurut pengamatan Bapak ketika mengedukasi di pemilih pemula atau di masyarakat atau di sekolahan? Sebagai ujung tombak edukasi itu kan berawali dengan sosialisasi. Kadang kan Gen Z tidak tahu bahwa suke apa itu kan lembaga apa ngapain juga. Ngapain gitu kan. Nah itu kadang. Jadi kita melakukan sosialisasi sekaligus edukasi kepada khususnya tadi Mas Soleh sampaikan Gen Z atau pemilih pemula. Nah, dalam hal ini kita di samping kita secara mandiri melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Gen Z di SMA, kita juga kolaborasi nih dengan Kesbangpol, KPU Kota Tegal gitu ya, melakukan sosialisasi, edukasi melalui Dipol atau pendidikan politik. Seru ya kayaknya dengan Gen Z gitu ya. Yang kita sampaikan adalah terkait dengan tugas tupoksi Bawaslu, tugas pokok dan fungsi Bawaslu menjadi lembaga pengawas di Kota Tegal, kiprahnya seperti apa. Kedua, terkait dengan proses demokrasi khususnya pemilu dan pemilihan. Selanjutnya kita jelaskan juga terkait sebuah pelanggaran dan sengketa karena saya mengaku divisi itu dan menyampaikan supaya publik atau Gen Z ini tahu gitu ya, apa sih pelanggaran pemilu, apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sebenarnya dan, poinnya ya Pak. Terus bila ada pelanggaran kita harus ngapain dan lain sebagainya. Kita sampaikan di situ ya. Kadang kan ya itu bingung ya. Persis, banyak sekali yang belum tahu gitu ya cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu kemana, ngapain. Gimana ini ngapain, apa yang itu buktinya. yang kita sampaikan. Apalagi kan kita kadang ini ya Pak. Kalau misalkan gitu kan kayak kita misalkan laporan ke tindak pidana atau pencurian gitu kan ada buktinya nggak ada. Nah itu dari sahabat Bawaslu kan pemilih pemula gitu kan kadang bingung kan. Ini harus apa sih kita lampirkan nih gitu kan, betul. Foto atau video atau gimana gitu. Kadang kan mereka bingung hanya menyampaikan wah ada ini nih pelanggaran nih dilaporkan tapi buktinya mana nggak ada. Nah itu yang kadang-kadang menjadi kebingungan di masyarakat ya, khususnya pemilih pemula gitu ya. Jadi cara melaporkannya seperti apa sih dan lain sebagainya. Kita sampaikan bahwa di laporan itu memuat dua pokok, material dan formil dan material gitu ya. Jadi sepanjang memenuhi formil materialnya pasti kita akan teruskan akan kita register begitu, akan kita teruskan proses penyidikan dan penyelidikan serta melibatkan unsur Gakumdu. Kalau itu mengarah pada pidana, berbeda dengan di administratif atau kode etik dan netralitas. Jadi kalau khusus tadi dipertegas lagi, Gakumdu itu hanya mengurusi pidana pemilu. Pemilu. Betul, pidana pemilu atau pidana pemilihan, bukan administratif atau netralitas. Bukan ya Pak. Bukan, hanya mengurusi pidana pemilu. Jadi tersentralnya ada di Gakumdu. Kalau kita rasa ini masuknya ke pidana gitu. Makanya akan kita melibatkan sentra Gakumdu ada di kajian Gakumdu gitu, Mas Soleh. Ternyata memang selain kita bisa dibilang kan Bawaslu itu kan lembaga independen ya Pak. Betul. Tapi ketika kita melakukan ada sebuah ibaratnya itu tadi penanganan pelanggaran dan penyelesaiannya, nah kita pun tetap memiliki hubungan dengan kejaksaan dan polisi yang ada di itu tadi dalam lingkup Gakumdu tersebut ya Pak, sentra Gakumdu gitu ya Pak. Nah mungkin nih pertanyaan lagi Pak terkait dengan itu tadi kita kan ada kolaborasi ataupun terkait dengan pendidikan politik nih. Dengan Kesbangpol dan KPU gitu kan. Nah selama pasca pemilihan serentak gitu kemarin kan gitu, mungkin ada nggak sih kita kunjungan ke KPU Kota Tegal ataupun terkait dengan mungkin pemutakhiran daftar pemilih tetap ataupun pemutakhiran partai politik gitu. Nah, apakah
mengalami kendala gitu Pak di dalam lapangan tersebut. Dan bagaimana nih caranya Bapak menjalin komunikasi dengan KPU Kota Tegal tersebut ataupun dengan parpol ketika pemutakhiran partai politik gitu, ketika masalahnya ada muncul dan biar cepat selesai gitu. Itu gimana Pak? Ya, kalau cerita kendala ya alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala ya. Bukan belum nggak ada sih, ada tapi Ada. yang bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi tidak menjadi kendala utama saya kira. Jadi sampai melebar lah gitu. Nggak ada saya kira nggak ada. Nah, terkait dengan apa namanya pendidikan politik tadi kita kolaborasi dengan Kesbangpol Kota Tegal, KPU Kota Tegal, sasarannya adalah Gen Z, SMA, SMP gitu ya, dari bentuk pencegahan, sosialisasi dan edukasi. Nah, terkait dengan ini saya cerita menarik nih terkait dengan daftar pemilih partai politik berkelanjutan ya sesuai dengan amanat PKPU 4 tahun 2022 bahwa ada apa namanya pemutakhiran gitu partai politik. Itu nambah apa berkurang Pak? Jadi apa sih yang dijelaskan PKPU itu adalah pemutakhiran terkait dengan ada 4 hal ya. Pertama adalah kepengurusan yang bisa misalkan kan begini ya, periodisasi di partai politik kan pasti ada ya. Jadi semasa itu bisa dimutakhirkan datanya lewat KPU melalui aplikasi Sipol. Pertama adalah pengurusan, keanggotaan partai politik, keterwakilan perempuan 30% dari sejumlah pengurus, dan yang terakhir adalah domisili atau alamat kantor tetap begitu ya. Ada 4 hal yang dimutakhirkan gitu. Jadi pengamatan kita selama semester 2 di KPU Kota Tegal, kalau tidak salah ada 8 apa 7 partai politik yang sudah memutakhirkan lewat aplikasi Sipol. Itu masalah. Jadi sampai hari ini kalau ada kendala ya saya kira belum ada kendala yang berarti. Komunikasi kita dengan KPU Kota Tegal cukup baik. Krusial gitu lah Pak. Betul Mas Soleh. Nah, ini tadi bahasanya terkait dengan Sipol nih. Mungkin dari sahabat-sahabat Bawaslu tahu nggak sih aplikasi Sipol itu? Nah, apakah aplikasi Sipol itu bisa diakses oleh masyarakat secara umum, Pak? Jadi kan biar tahu nih. Kita kan kadang kan hanya tahunya ketika tahapan mulai nih. Oh, partainya siapa aja sih? Oh, calonnya siapa aja gitu. Ketika tidak adanya tahapan, nah itu kan dari masyarakat mungkin perlu nih. Perlu ibaratnya dia butuh informasi ataupun butuh terkait dengan apa sih partai apa aja sih yang sudah maju, apa partai apa aja sih yang muncul ataupun partai yang hilang gitu kan sejak pemilu-pemilu sebelumnya kan itu naik turun seperti itu kan Pak. Ada yang mecah, ada yang itu. Nah itu bagaimana? Apakah bisa diakses Sipol itu untuk masyarakat? Jadi sama mungkin dengan kita Sipol apa sih ya? Itu Sipol ya. Jadi sistem informasi partai politik. Jadi kita bisa mengecek apakah kita masuk dalam Sipol atau masuk dalam kepengurusan partai politik atau anggota partai politik bisa lewat aplikasi itu. Jadi tidak hanya sebatas organisasi struktur yang dari politik, tapi secara pribadi kita bisa mengecek apakah kita masuk anggota atau pengurus. Nah, itu untuk bisa diakses oleh publik gitu ya. Tapi kalau secara khusus Sipol itu yang diakses oleh partai politik atau peserta pemilu atau pemilihan itu ya terkhusus, artinya tidak dibuka secara publis. Nah, dalam Sipol itu kan ada kepengurusannya dari ketua dan kelengkapan anggota itu gitu ya, Pak? Dan alamatnya dan lain sebagainya, maka tidak dibuka secara publis. Nah, sama juga sekarang kan begini Mas Soleh, jadi di Sipol itu di pemutakhiran partai politik ya berkelanjutan itu kan tidak seperti harus secara manual diserahkan KPU, tidak, tapi lewat aplikasi itu, artinya bisa mengunggah SK atau keanggotaan itu berarti secara mandiri ya Pak? Secara mandiri. Dan kita diberi ruang untuk mengawasi hal itu melalui akun Sipol sebagai viewer di Bawaslu Kota Tegal. Nah, dari hasil pengawasan kita tadi disebutkan ada 7 atau 8 politik, saya lupa itu, yang telah memutakhirkan datanya. Itu Mas Soleh. Iya. Nah itu sahabat Bawaslu, jadi untuk Sipol itu ya Pak, kita itu ketika mungkin tahapan gitu kan, kadang kan Bawaslu itu
mengsosialisasikan bahwa terdaftar enggak nih jadi anggota partai politik gitu kan. Nah, itu dari sahabat Bawaslu sendiri. Barangkali sahabat Bawaslu tidak merasa menjadi partai politik gitu kan, bisa untuk ngecek di sipolnya, sipol KPU gitu ya, Pak. Betul. Dengan memasukkan ini kalau nggak salah ya. Nah itu Bawaslu mungkin nanti bisa searching di Google terkait dengan sipol KPU gitu kan. Nanti bisa dicek-cek lah di menu-menunya itu mengecek terkait dengan keanggotaan partai politik itu tersebut ya Pak. Itu. Nah, ini Pak, tadi kan yang mungkin dijawab Bapak sampaikan gitu kan, ada tadi pelaporan, ada tadi kajian, ya kan, ada tadi juga laporan, ada jadi tadi juga terkait dengan pembuatan buku, peluncuran buku. Nah, ini Pak, peluncuran buku yang judulnya adalah tadi kalau nggak salah Setapak Proses Pemilu di Kota Bahari. Nah, ini Pak. Yang jadi saya penasaran ini sedikit nih, mungkin bisa Bapak jelaskan. Nah, poin A evaluasi atau rekomendasi besar apa sih yang sebenarnya ingin Bapak sampaikan? Yaitu itu tadi yang disampaikan buku itu bahwa untuk kualitas pemilu kita di masa depan. Iya. Dalam buku itu kami pertama menceritakan sebuah peristiwa rangkaian dari perjalanan Bawaslu Kota Tegal, khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa. Di akhir kesimpulan kita menyampaikan bahwa semestinya entah itu penyelenggara, entah itu peserta, entah itu masyarakat bisa memahami aturan main atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan penyelenggara. Jadi gini ya Mas, sukses atau tidaknya sebuah perhelatan pemilu atau pemilihan itu ada melibatkan aspek. Pertama adalah pemerintah, kedua adalah peserta, ketiga adalah penyelenggara, dan keempat adalah pemilih atau masyarakat. Itu satu kesatuan yang bisa mensukseskan perhelatan pemilu atau pemilihan. Nah, rusak atau tidaknya demokrasi atau dalam perhelatan itu tergantung 4 aspek itu, 4 elemen itu yang bisa menentukan. Jadi semua punya peran masing-masing dalam proses menyukseskan. Walaupun secara proses mungkin secara parameter, indikator, tugasnya masing-masing lah, berbeda-beda juga. Tapi sebenarnya itu satu satu rangkaian. Kalau misalkan bahasa skripsinya itu ada benang merahnya. Pasti Mas. Walaupun indikatornya mungkin berbeda-beda ya. Kalau mungkin di KPU indikatornya mungkin tingkat partisipasi. Ya ayo masyarakat ngeblos gitu di peserta mungkin indikatornya sukses ya menang. Kira-kira begitu ya. Benar. Kita indikatornya mengawasi tanpa pelanggaran, patuh dan undang-undang gitulah. Kira-kira indikatornya mungkin walaupun satu kesatuan. Itu Mas Soleh. Wah, seru sekali ternyata kan. Nah itu jadi dari ibaratnya ya ketika tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu bukan hanya lembaganya yang bergerak, bukan hanya pesertanya bergerak, masyarakat juga harus ikut. Nah itu jadi pemasyarakat itu harus pemilih yang cerdas, kritis gitu ya Pak. Ketika ternyata ada sesuatu penyelewengan ataupun bisa dilaporkan ataupun bisa gimana lah caranya biar ini lebih baik lagi. Ini kan juga untuk Pak, kualitas pemilu kita di masa depan gitu kan. Nah itu sahabat-sahabat Bawaslu. Nah ini Pak, ini kan sudah berganti tahun nih gitu kan. Menarik banget nih. Coba sih capaian yang Bapak tadi sampaikan itu menjadi fondasi kuat nih buat langkah kita selanjutnya kan gitu. Langkah dalam pengawasan pemilu gitu kan. Nah apa sih yang refleksi untuk pemilu planning ke depannya nih di tahun 2026 ini? Kegiatan-kegiatan apa gitu yang perlu nanti disampaikan? Apakah nanti berbasis anggaran atau tidak gitu kan? Jadi untuk kinerja kita lebih baik lagi gitu dengan yang Bapak lakukan dengan tim PPPS-nya gitu. Kegiatan di tahun 2026. Iya, pertanyaan menarik Mas Soleh. Jadi menukil tadi yang saya sebutkan elemen sukses dampak tadi. Itu kita perkuat sinergitas, artinya dengan pemerintah, dengan penyelenggara, peserta dan masyarakat. Lewatnya adalah komunikasi secara intens. Kita sudah membuat terkait dengan MOU dengan pemerintah kota dalam rangka untuk mensukseskan pemilu ke depan. Nah, dalam perjanjian MOU tersebut kan ada beberapa elemen OPD yang terkait dengan kinerja kita, termasuk di
apa namanya Satpol PP, Satpol PP. gitu ya, Oh, tetap ikut Kesbangpol. ya Satpol PP ya Pak? Iya, itu kan nanti apa Ini akan ya, bersinergi dalam proses di APK-APK gitu ya kampanye, Pak? penerimaan Oh, APK dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk dari niatan kita menuju ke arah lebih baik. Nah, terutama adalah hasil evaluasi pemilu dan pemilihan kemarin akan kita jadikan landasan kita, jadi dasar kita untuk menentukan kebijakan selanjutnya akan ke lebih baik dan lebih lebih baik lah ya ke depannya. Nah, dalam itu kan setelah perhelatan selesai kan muncul kajian-kajian Mas iya, Soleh. Biasanya unsur mana saja yang menjadi prioritas kita, yang apa namanya sumber masalahnya di Sumber situ. masalahnya apa? Nanti kita bisa merumuskan itu. Oh, ternyata sisi ini yang sering bermasalah. Oh, ternyata sisi ini yang bermasalah. Itu kan dari hasil kajian-kajian gitu kan menjadi rekomendasi kita untuk ke arah yang lebih baik gitu, pemilu dan pemilihan selanjutnya. Bagus ya Pak. Itu Mas Soleh. Ternyata memang apa ya, kita pun ibaratnya bekerja dari masa lalu, Betul. hari ini, dan kita bagaimana nih apa namanya ke depannya biar lebih baik lagi. Jadi kita bekerja, Bawaslu itu bekerja di 3 era ya Pak. Betul. Masa lalu, hari ini, dan ke depannya. Gimana ini caranya biar tidak terjadi lagi. Betul. Untuk apa ya? Yaitu tadi memudahkan kita dalam pengawasan pemilu gitu ya Pak. Betul. Nah, ini Pak, mungkin sudah nih. Mungkin sudah lama ini berapa menit. Luar biasa sekali Nggak obrolan terasa ini, ya, Pak. soalnya Iya, ya. tidak kerasa. Nah, sahabat Bawaslu, dari obrolan kita tadi nih bisa tarik kesimpulan nih, Iya. bahwa kerja-kerja di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bukan hanya soal menghukum atau memutus sengketa, Iya. tapi jauh lebih luas dari itu, Pak. Nah, ini Pak, kita minum dulu, Pak. Iya. Di apa? Oke, Mas ujung Soleh, ini siap. obrolan. Mantap kopinya. Mantap. Nah, ini kinerjanya itu ada semangat edukasi lewat itu tadi ya, Persis. apa pendidikan politik. Persis. Ada semangat lewat literasi, lewat buku-buku gitu, kampanye diterbitkan, dan paling penting adalah semangat transparansi Iya. untuk menjaga keadilan pemilu di Kota Tegal tetap tegak meskipun terkadang harus melakukan inovasi di tengah keterbatasan gitu kan Pak. Nah, untuk apa mungkin sudah akhir ini Pak. Terima kasih Bapak Sama-sama Mas sudah atas tadi informasinya yang disampaikan, bahwa itu sangat-sangat mungkin bisa menjadi pembelajaran atau informasi bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang menyaksikan gitu Pak. Semoga dari apa yang disampaikan tadi bisa mendapat pencerahan di hari ini gitu Pak. Nah, ini sukses terus nih untuk Bapak Makasih, dan Mas seluruh Soleh. jajaran keluarga Bawaslu Makasih, Kota Mas Soleh. Tegal untuk tetap bereksis dalam pengawal pemilu atau pemilihan gitu nggih Pak. Oke. Nah, sahabat Bawaslu, tahun 2025 boleh berlalu, tapi semangat kita mengawal demokrasi di tahun 2026 ini harus semakin membara. Terus dukung Bawaslu Kota Tegal dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Saya Muhammad Soleh, pamit undur diri dari Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehit. Jangan lupa untuk terus melihat media sosial kami, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Mari Pak, kita bareng-bareng tagline Bawaslu. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.